Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik tanpa kecuali yang kami hormati, mobil khusus para tokoh masyarakat. Jadi ayo sekarang kita isi nih nikmat kemerdekaan yang sudah keberapa? 78 tahun dengan hal-hal yang positif. Ini bangsa kita ini kalau saya kupas sejarah ini, kita ini bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Berawal dari abad keberapa? Berawal dari abad ke-15. Banyak para pahlawan yang muncul di abad ke-15. Siapa di antara lain? Ini saya sebut yang pahlawan-pahlawan muslimnya aja. Adipati Unus, Kerajaan Demak, muncul dia. Kemudian Raden Fathahilah, kemudian Sunan Pandanarang, Tembayak, kemudian Ki Ageng Kuningan. Ini Ki Ageng Kuningan ini murid kepercayaannya Sunan Gunung Jati. Siapa yang dilawan? Portugis. Hengkang Portugis. Portugis hengkang, muncul Belanda abad ke-16. Ada para pejuang, ada lahir di abad ke-16 seorang yang luar biasa yang memberikan inspirasi harta negara kita menjadi merdeka. Siapa? Sultan Agung Mataram. Walaupun nggak berhasil, tapi sudah menanamkan rasa hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Gak sedikit yang meninggal melawan Belanda, bahkan dibantu oleh Ki Ageng Geribik. Siapa yang dilawan? Belanda. Cukup sampai di situ. Muncul lagi nanti abad ke-17 Masehi. Siapa? Ini salah seorang tokoh Toreko, bahkan dia salah seorang mursyid Toreko Naqsabandiyah. Siapa? Raden Mas Said. Kemudian dibantu oleh Kiai Ali Baidowi, kalau orang Jawa nyebutnya Ki Joko Tirto Pantura Jawa. Cukup sampai di situ. Berlanjut lagi abad ke-18. Muncul siapa? Pangeran Diponegoro yang makamnya ada di Makassar. Alhamdulillah saya sempat di sana waktu muktamar NU di mana di Makassar. Muncul lagi Nyi Ageng Serang. Enggak berhenti bangsa kita berjuang. Ya, taruhannya bukan cuma harta, nyawa. Bahkan kalau kita buka sejarah, ketika Belanda melawan Diponegoro nyaris bangkrut Belanda. Kenapa? 1825 sampai 1830 kagak berhenti berjuang, kagak berhenti perang. Itu pahlawan gitu. Sampai akhirnya belum diakali hingga ditangkap dan dibuang ke Makassar dan meninggal di Makassar. Ini uniknya Tuan Diponegoro, Pangeran Diponegoro punya strategi yang luar biasa. Semua murid-muridnya nih, teman-teman setianya, pejuang-pejuang setianya disuruh nanam pohon sawo. Nanam apa? Pohon sawo. Biar tahu nih sejarah, nih gak ada di buku sejarah, nggak ada. Untuk apa? Untuk mengelabui Belanda. Jadi kalau ada pohon sawo di depan rumah, itu artinya kepercayaan pasukan Diponegoro. Belanda nggak bisa membaca. Sampai sekarang pohon sawo itu masih ada
yang pernah ditanam oleh Tuan Diponegoro, terutama di pesantren di daerah Jawa Timur. Ternyata Sau itu singkatan dari Sau Suku Paku. Nih, apa arti Sau Suku Paku? Rapatkan barisan kalian. Wajar kalau Belanda nggak bisa ngebaca. Ini luar biasa, jenius banget Tuan Diponegoro. Nyaris Belanda bangkrut. Cukup sampai di situ. Oke, orangnya ditangkap, orangnya dibuang. Tapi semangat perjuangan bangsa kita gak berhenti. Muncul lagi, ya, menjelang abad-abad ke-19-20, antara lain Kiai Soleh Darat. Ibu tahu Kiai Soleh Darat ini siapa? Beliau ini gurunya Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini adalah santriwatinya dari Kiai Soleh Darat. Beliaulah yang pertama menerjemahkan tafsir dalam bahasa Jawa. Makanya ketika beliau menulis ayat, kemudian beliau tafsirkan minaz zulumati ilan nur. Ayo, adik-adik artinya apa? Nabi kita membawa umat ini dari kegelapan sampai cahaya. Itu diterjemahkan, koresponden, surat menyurat Raden Ajeng Kartini dengan temannya di luar negeri, sehingga begitu dikumpulkan maka judul buku itu bernama Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu dari Al-Quran. Minaz zulumati ila. Raden Ajeng Kartini itu santriwati dari siapa? Kiai Haji Soleh Darat. Cuma kadang-kadang orang Indonesia kelebihan juga. Kelebihannya apa? Raden Ajeng Kartini digambarkan wanita yang berjilbab. Gak perlu. Emang jilbab udah ada pada masa itu. Lemak gue aja nih di bangsa Betawi. Paham enggak? Tahun 80 masih pakai kerudung. Ini jilbab kayak gini ini ngetopnya tahun berapa lah, 90 2000 nih. Dulu nggak ada yang namanya jilbab begini. Ini bapak-bapak nih yang generasi ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Iwan, Wati mandi, Wati masak lo kerjanya ya. Iya. Ya kan ini generasi Ibu Budi semua nih. Ya, ini ibu generasi apa? Ini Wati ya. Wati kerjanya apa Bu? Jahit selama masa. Kalau bapaknya nyawah mulu gak udah-udah. Iwan main ke mall gak pulang-pulang. Ini nggak paham kalau ini sekarang mah bukan Budi, Joni. Ini anak sekarang sekolah nggak ada lagi kan? Ini Budi, adanya apa? Kalau bahasa Indonesia apa judulnya? Dulu kalau kami masih sekolah SD, bukunya paling keren dari kelas 1 ke kelas 6 tuh Budi kagak diganti. Bener Bapak? Ini kalau generasi Bapak Budi, Ibu Budi belum ngetop tuh yang namanya jilbab kayak gini, pakai kerudung. Makanya seperti Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, istrinya pakai kerudung. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Menteri Muhammadiyah, istrinya pakai kerudung. Buya Hamka pakai kerudung. Ini Raden Ajeng Kartini, saya pernah dapat nih masalahnya, fotonya pakai jilbab. Enggak sekalian pakai cadar. Ini kan kelewatan namanya, gak usah direkayasa, gak usah didramatisir. Kepengen supaya pahlawan kita terlihat Islami, enggak, itu simbolistik semua, enggak apa-apa. Nanti ya, Cut Nyadin pakai jilbab apa pakai kerudung? Kerudung, gak usah dijilbab-jilbabin, gak usah jilbabisasi, apa adanya aja gitu. Lagi kelewatan ntar pakai ini lagi pakai cadar. Di Mekah itu cadar buat apa Pak? Di Mekah, Saudi yang pakai cadar bukan cuma perempuan, laki-laki juga pakai. Kenapa? Sebab sering ada badai debu. Jadi laki-laki semua pakai cadar begini daripada begini melulu. Mendingan dilibet udah begitu. Dan yang kedua buat nutupin muka cakep, supaya nggak ada fitnah. Nenek-nenek umur 9 tahun pakai cadar, apa yang mau ditutupin? Giginya kali ya. Gitu kan, gigi nyongkok ada pakai cadar begitu. Nggak usah. Islam itu bukan dari simbol, bukan karena banyak Islam simbolistik.
Kalau pakai gamis Islam banget, kalau pakai batik Islam aja. Ini apa-apaan begitu? Paham dah? Bapak tahu nih baju koko. Ini kan simbol semua. Jet Li itu, Jet Li kalau mau berantem pakai baju koko dia. Pernah nonton film Jet Li nggak? Siapa yang pakai baju koko? Iya. Ini mau pakai gamis, mau pakai batik, mau baju koko, kiki sama. Islam bukan dari pakaian, bukan. Ini kalau jenggot Islam banget, nggak jenggotan Islam aja. Paham dah? Saya nggak jenggotan nih. Ngerti nggak? Berani Bapak bilang Ustaz Yusuf mah Islam aja, dia nggak jenggotan. Enggak. Dulu jenggot buat simbol. Kenapa? Orang Yahudi klimis. Akhirnya Nabi bilang, udah lu pada berjenggot biar beda sama orang Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi pada jenggotan. Paham nggak? Kalau pakai udeng-udeng apa? Eagle. Wah itu mah keren itu, kiai banget. Kalau pakai baju batik kiai aja. Abu Jahal pakai eagle. Paham nggak? Ini sekarang nih yang muncul bukan Islam beneran, Islam simbolistik namanya. Apalagi sekarang artis baru banget tobat jadi artis, sudah naik tampil di podium ceramah. Mondok dulu, belajar dulu. Yang lucu lagi pendeta baru masuk Islam, besok udah ceramah di podium. Habis dah hukum Islam diacak-acak. Nih warna Islam nih kayak begini sekarang. Yang viral itu lo yang hebat. Belum tentu orang viral, belum tentu alim, belum. Gak sedikit kita lihat YouTube viral, begitu baca kitab berantakan. Bacanya salah, udah salah lagi terjemahannya, salah penafsirannya. Ini sekarang Islam kayak begini. Jadi balik lagi. Jadi kalau ibu nanti ngelihat foto siapa? Raden Ajeng Kartini pakai jilbab, paham nggak? Suruh anu lagi di scan lagi, jangan pakai jilbab, pakai apaan? Pakai kerudung. Terus setelah itu apa? Muncul lagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ulama Indonesia yang dapat julukan Hadratus Syekh cuman Haji Hasyim Asy'ari. Dari pemerintah Saudi, dari kerajaan Saudi. Kenapa? Beliau tuh hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Hafal berikut sanad. Tahu sanad? Mata rantainya hafal. Coba sekarang ibu-ibu, hafal nggak 10 hadis? Bapak-bapak hafal nggak 5 hadis? Pakai sanad begitu. Udah nggak ada yang mampu sekarang. Ya, makanya dapat julukan beliau Hadratus Syekh, pendiri NU. Juga Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Orang hebat semua itu, banyak hafal hadis. Muncul tuh beliau, murid dari Ki Haji Soleh Dahlan. Muncul lagi siapa? Ki Wahab Hasbullah. Itu yang menciptakan lagu Yalal Waton. Ya. Kemudian Hasyim Asy'ari pernah ngomong hubul waton minal iman. Itu bukan hadis, bukan. Cinta tanah air bagian daripada iman. Ini ada orang bilang itu kan Pak Ustadz nasionalisme. Emang ada di Al-Quran, di hadis dalil nasionalisme. Wah, ini orang nggak pernah ngaji Imam Bukhari. Itu apa yang dicetuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman. Emang bukan hadis, tapi penjelasan dari apa yang ada di kitab Bukhari. Begini Pak ceritanya, dalam Sahih Bukhari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau pergi kemana-mana, begitu pulang ngelihat kota Madinah, ngelihat tanah haram Madinah, itu beliau pacu kudanya dengan sangat cepat. Kenapa? Min hubbiha, karena cintanya beliau kepada kota Madinah. Cinta itu apa? Ini kan sama kalau bangsa Indonesia akhirnya mencetuskan cinta tanah air, itu merupakan pengejawatahan, merupakan penafsiran dari apa yang ada di Sahih Bukhari. Dikit-dikit bid'ah, kalau bid'ah zaman Nabi nggak ada. Bener nggak sekarang orang dikit-dikit bid'ah. Dulu tahun 60 pernah Mekah mau dipasang speaker, nggak boleh, itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada.
Yang jawab siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Karena saat itu ulama-ulama Mekah dikumpulin. Yang awalnya mengatakan Masjidil Haram nggak perlu pakai speaker karena itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Yang ngomong itu pada pakai kacamata. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, anda semua yang ngaku ulama, anda bilang speaker itu bid'ah karena anda pakai kacamata. Speaker buat gedein suara, kalau kacamata buat gedein apa? Buat gedein yang dilihat, begitu dah ya. Kenapa anda nggak bilang tuh kacamata bid'ah? Diem tuh lama-lama Mekah. Iya, speaker bid'ah, kacamata kagak. Paham apa paham? Wah, ini ada orang kayak begitu modelnya sekarang. Ya, makanya ngaji yang benar. Apalagi kadang-kadang dia mengatakan Indonesia negara togut. Apa sih togut? Togut itu setan. Indonesia negara setan. Sekarang ayo kita uji. Sekarang saya tanya, Indonesia negara Islam bukan? Hari ibu jawab. Ini sebelum saya ngomong masalah yatim nih. Ya, ini mukadimah dulu. Ada orang ngomong gini, tegakkan syariat. Nah, ayo sekarang kita kaji syariat. Syariat itu bisa kita lihat terimplementasi dalam fikih. Fikih itu ada 4 rubuk. Fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih jinayat. Fikih bicara soal ibadah dari mulai kenal air sampai bab haji. Banyak deh tuh, ada wudu, ada istinja, ada mandi hadas, ada apa lagi itu, sholat, zakat, puasa, haji, itu sampai situ tuh fikih ibadah. Apakah di Indonesia fikih ibadah udah jalan? Jalan. Ada nggak orang sini yang kau sholat kiblat mana nih kiblat? Ada orang sini kalau sholat ngadepi ke sono. Dia terserah gua mau hadap kemana kek? Badan gua, PA. Ada orang sini haji nggak pakai tuntunan manasik haji. Orang-orang tawaf kemana kalau tawaf muternya? Ke kiri, dia sendirian ke kanan begitu. Kenapa bu kalau tawaf ke kiri? Karena ibu naik motor, enakan belok kanan atau belok kiri? Ayo, saya tanya. Ayo. Bapak ini naik motor, naik mobil, enakan belok kanan atau belok kiri? Enakan belok kiri karena jantung mesinnya adanya. Coba kalau belok kanan agak ribut kita. Tapi kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan, ya kaum sen kanan belok kiri. Sampai sekarang saya kalau ke Tonjong, pesantren saya di Bogor, sampai ribut dah kalau ada ibu naik di depan pakai motor. Sayanya kanan, nih belok mana sih? Bukan, dia suka lupa kalau udah nyalain sen, udah ntar sampai rumah baru inget, nyala. Mungkin kadang-kadang sen kanan belok kiri. Tambah bikin keder, ibu tuh bikin keder. Tapi mantap, ibu udah bisa naik motor sekarang ya. Daripada naik onta, ya. Itu luar biasa ya. Ngerti? Hebat. Lagi ngomong apa tadi? Hah? Ya. Jadi ada tuh orang kalau berangkat haji nggak pakai manasik haji, pakai manasik haji, mandi hadas, pakai fikih ibadah. Artinya 25% hukum Islam sudah berjalan di Indonesia. Baik, sekarang fikih muamalat, fikih ekonomi transaksi. Apakah di Indonesia fikih ekonomi sudah berjalan? Sekarang semua bank, hatta BCA bikin namanya bank syariah. Ketinggalan rasanya kalau ada bank nggak pakai bank syariah, bener nggak? Iya. Jadi orang sekarang dikasih solusi, mau bergaul dengan bank konvensional silakan, bank syariah silakan. Kalau saya begini aja, kalau buat hilir mudi keuangan, saya salah seorang dosen pasca sarjana di IKI, Institut Ilmu Al-Quran. Itu kalau ngegaji pakai bank BNI. Punya saya rekening BNI. Saya juga ngajar di UI, di PNJ. Ya, kalau ngegaji pakai bank Mandiri. Punya saya. Tapi buat sekedar lalu lalang keuangan, bukan buat transaksi, bukan. Saya membatasi diri begitu. Artinya orang sekarang silakan mau berbisnis lewat bank konvensional atau bank syariah. Semua dibuka.
Artinya fikih ekonomi sudah berjalan. Berarti sudah berapa hukum Islam berjalan di Indonesia? Sudah 50%. Sekarang kan nama syariah booming nih, Bu. Dikit-dikit syariah, dikit-dikit syariah. Kebun syariah. Kalau nggak pakai syariah, aku kali ya. Nah, kebun syariah urusannya apa? Emang ada apa di situ? Ada pohon korma. Emang kapan pohon korma masuk Islam? Pakai kebun syariah. Ente nggak boleh nanam pohon apa? Pohon cemara, karena cemara itu pohon Kristen. Emang kapan pohon cemara dibaptis? Ini orang macam-macam aja sekarang. Hah? No, di Taman Lawang. Nah, Taman Lawang. Kalau generasi Ibu Budi paham. Ibu yang tua juga paham Taman Lawang ya. Itu di Taman Lawang tuh ada, mungkin sekarang udah nggak ada kali. Waktu saya lagi jalan-jalan, ada pelang begini. Pijit syariah. Wah, mantep banget. Pijit syariah, Bu. Saya dalam bayangan saya, Bapak-bapak kira-kira bayangannya apa? Pijit syariah. Apa yang ada dalam benak Bapak kira-kira? Mungkin mulutnya pakai sarung tangan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mengurut baca bismillah, baca ratib, kali begitu ya. Bayangan saya tuh, mengurut baca dulu 11 kali ayat kursi. Itu bayangan saya begitu. Mulutnya juga pakai sarung tangan gitu. Pokoknya syariah lah. Nggak tahunya begitu kita deketin yang punya rumah urut namanya Pok Syariah. Tapi jadi bagus. Sekarang kalau nggak ada kata syariah, buahnya kagak laku. Perumahan syariah, ya ampun. Nih sekarang nih kayak begini modelnya. Udah balik lagi. Jadi soal fikih muamalat sudah berjalan. Dulu ya, waktu saya jadi delegasi Basul Masail NU, itu memang para mutamirin agak bingung begini. Banyak sekarang bank syariah tapi praktek tetap aja konvensional, masih praktek ribawiyah. Akhirnya para mutamirin, ada salah seorang terutama dosen saya itu Profesor Dr. Huzaimah Thohir MA, dibilang udahlah gradual aja. Kenapa? Saat ini bank syariah lagi booming, tapi personilnya, orang-orangnya belum siap. UIN sendiri kan belum lama buka ekonomi syariah. Jadi kita nih lagi dikejar bagaimana cara islami, tapi tenaganya belum siap. Gradual lah, Jadi masih bank namanya bank Islam, tapi prakteknya kadang-kadang masih Yahudi. Biarin aja, udah gradual nggak apa-apa. Artinya Pak, Bu, hukum Islam udah berjalan tuh. Berarti udah berapa persen? 50%. Nah, sekarang fikih munakahat, fikih pernikahan. Ada orang sini kalau nikah nggak pakai petunjuk fikih pernikahan. Nggak ada. Kalaupun terjadi insiden sifatnya. Sifatnya apa? Insiden. Orang nikah mesti pakai buku nikah. Mesti pakai fikih nikah. Ada wali, ada saksi. Paham ya? Kalaupun ada, ya sifatnya insiden aja itu. Jadi kalau kita bayangkan, berarti di Indonesia sudah berapa persen tuh? Udah 75% syariat Islam berjalan di Indonesia. Yang belum ini fikih jinayat. Contoh, haddu syurbil khamri. Apa di mana tadi? Fikih jinayat. Dulu melotot aja kayak ikan japu gitu. Udah berjalan fikih apa? Fikih munakahat. Yang belum itu fikih jinayat, hukum pidana. Contoh, orang kalau mabok-mabokan, minuman keras, Omar lah. Itu dalam hukum Islam itu, kalau menurut Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Berapa cambukannya? Itu kan nggak mudah itu menerapkan kayak gitu. Kalau ada orang berzina belum nikah 100 kali, kalau sudah nikah dirajam sampai mati. Itu hukum Islam. Kalau dia mencuri diapain? Potong tangannya. Mencuri yang sampai kadar 1/4 dinar. Ya. Ya kalau timbang nyolong telur mah kagak adil. Telur puyuh lagi. Pak Ustadz, tegakkan syariat Islam. Kenapa tetangga saya ini nyolong telur puyuh atuh, potong tangannya? Nggak adil gitu. Ya kalau udah 1/4 dinar gitu. Ya
Katakan sekarang harga dinar 1 dinar berapa? 1 dinar sekarang berapa? Taruh 4 juta. Jadi kalau ada orang nyolong juta baru tuh dilaksanakan hukum Islam. Kalau enggak namanya ta'zir. Serahkan kepada aparat yang ada di tempat. Mau diapain terserah. Yang penting jangan melewati had. Nah, ada lagi yang namanya haddul qadhaf. Hukuman orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina. Pakai mulut jaga nih, jangan sembarangan. Katakanlah umpama, maaf ya. Tahu jablay nggak? Kan bilang maaf nih. Umpama kita tahu dia jablay, tetap nih nggak boleh nih kita ngomong sembarangan. Jablay mau kemana? Nggak boleh, dosa. Urusan jablay menjablay urusan dia sama Allah. Jangan sembarangan nih mulut. Paham Pak? Bab kita nggak ngelihat. Nih di zaman Imam Malik saya cerita dikit nih. Imam Malik kan ada 4 mazhab yang terkenal loh. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik pernah viral. Kenapa? Gara-gara begini. Ada amilah, tahu amilah nggak? Apa Bu amilah? Tukang mandiin mayat perempuan. Ini mulutnya comel. Ada mayat perempuan. Emang kelakuannya tadi tuh apa? Jablay ya. Kelakuannya tuh. Mulutnya nggak tahan ngomong. Udah berapa laki-laki yang masuk di sini? Coba ngomong kayak gitu. Akhirnya apa? Maaf, tangannya nempel di perangkat lunaknya. Ditarik kagak bisa, didorong nggak bisa. Nempel tangannya. Di mana Pak nempelnya? Lu paham deh ya. Akhirnya ulama bingung nih. Bab nih mayat mau dimandiin, mau dikapanin, mau dikuburin. Sementara tangan si amilah nempel. Lu bagaimana nih? Hari kata ulama sebelah, udah tangannya potong aja. Jangan tangan amil main potong. Kata yang sebelah, udah biarin. Mandi, ikut mandi. Dikapanin, ikut ngapan. Jangan begitu dong. Deadlock. Begitu deadlock, datang ke Imam Malik. Imam Malik ditanya, saat itu belum terlalu tua dia. Syekh, bagaimana nih? Ceritalah, bla 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 bla. Ceritanya begitu. Ya, ceritanya bagaimana? Bla 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 bla. Jadi Bu kalau nonton drakor tuh kan sampai berapa jilid tuh. Kalau teman kita ceritain, ini ceritanya bla 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 bla. Begitu aja udah. Puyeng kalau kita ceritain kepanjangan dia. Tahu drakor? You know drakor? Drama kolor. Pak, sampai mana tadi saya ngomong? Bla bla bla. Habis bla 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 bla. Ini biar pada melek nih, paham nggak? Saya mau nyantai aja. Akhirnya Imam Malik ditanya tadi. Wah, ribet juga. Udah, saya sholat istikharah dulu 2 rakaat. Namanya orang hebat, wali min auliyaillah, sholat 2 rakaat. Setelah itu dapat petunjuk. Petunjuknya apa? Udah tuh amilah, biarin aja tangannya nempel. Dimandiin, biarin tangannya dimandiin. Kalau dikapanin, biarin tangannya dikapinin. Kalau nyolat, biarin sholatin sekalian. Kalau ngubur, biarin kubur sekalian begitu. Cuma nanti kalau udah sampai lubang lahat, cambuk itu perempuan 10 kali. Begitu amanahnya. Akhirnya apa Pak, Bu? Udah begitu tuh mayat dimandiin, si amilah tangan ikut mandi. Aduh, biarin dah, nempel-nempel. Adem gitu kan. Begitu dikapanin, ikut dibungkus tangannya. Begitu dipotong, ikut kurung batang. Begitu sampai lubang lahat, ikut. Begitu kok tadi pesan Imam Malik, cambuk punggungnya 10 kali. Orang Arab kalau nyambuk bukan kayak orang kita, Bu. Kenceng-kencengnya dicambuk, baru lepas tangannya. Itu pelajaran. Jangan di mulut jaga, mulut ya. Jangan gampang ngebully orang. Sebab kita nggak tahu, nggak tahu, jangan, nggak boleh. Ya, hati dijaga. Ini nggak jalan, ini belum jalan. Aceh, yang konon sekarang punya otonomi daerah khusus. Katanya hukum Islam sudah berjalan di sana, hukum pidana. Tapi nggak penuh juga. Ada jamaah saya, murid saya orang Aceh, barusan ngaji.
Aceh kalaupun kata sudah menjalankan Islam belum sepenuhnya. Kalau secara nasional mungkin referendum ini. Paham dah? Jadi jangan bilang Indonesia itu belum jalan sama Islam. Dari mana dibilang taugut? Tahu nggak taugut? Kalau taugut tuh kita sholat susah, mau sholat dilarang, mau puasa dilarang, mau zakat dilarang. Nah sekarang rukun Islam udah jalan semua. Contoh, apa rukun Islam yang pertama? Baca syahadat. Artinya orang kalau masuk Islam dilarang apa enggak? Kagak. Berarti berjalan tuh rukun Islam tuh. Kemudian sholat, pemerintah ikut campur ke masalah sholat? Ikut. Siapa bilang tuh ibu punya kalender masjid waktu sholat? Bener nggak? Ada orang sini yang bikin. Produk siapa itu? Departemen Agama. Waktu sholat sepanjang masa, begitu. Udah punya satu, nggak usah punya lagi sepanjang masa, gitu kan? Tapi yang buat siapa? Pemerintah. Artinya pemerintah terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pribadi, sholat. Sekarang zakat diuruskan oleh pemerintah. Diurus, ada bajis, ada basnas, bahkan orang sekarang masing-masing bikin. Pemerintah terlibat dalam zakat. Oke, sekarang apa lagi? Puasa. Ayo pemerintah terlibat nggak dalam puasa? Bapak bisa tahu 1 Ramadan dari mana? Ngedenger pengumuman sidang isbat. Kalau pemerintah belum, jangan diikutin begitu. Artinya pemerintah ikut dalam ranah bab puasa. Betul Pak, betul? Ada yang ngelarang, pemerintah inti puasa dilarang begitu. Kali ada Pak RT sini kalau puasa diomelin. Mana Pak RT ini? Ada Pak RW. Oke, sekarang yang kelima, bab haji. Pemerintah terlibat nggak? Apalagi bab haji. Ampun, saya berangkat tahun 2019. Kemudian jadi petugas, latihan dulu 2 minggu. Dan diatur oleh pemerintah. Rukun Islam aja yang 5 itu pemerintah terlibat. Jadi mana orang bilang Islam negara taugut, belajar dulu yang baik. Dikit-dikit taugut kali itu yang dipakai buat apaan? Buat wisuda tuh. Kalau ngomong nggak pakai ilmu orang sekarang nih. Saya bilang ayo buktikan sama saya kalau memang Indonesia negara taugut. Coba Bapak ke Perancis, pernah ke Perancis nggak? Belum. Perapatan Cimanggis. Teman saya kuliah di Perancis. Nggak semudah kita di sini sholat harus di masjid. Bahkan waktu dia mau korban kambing, itu kambing sampai dibawa ke atas hotel. Takut. Nggak boleh sembarangan Pak, sholat harus di masjid. Dia kan Perancis trauma karena ratusan tahun perang nggak udah antar agama. Akhirnya pakai kebijakan sekuler kalian udah. Tapi bukan karena Islam, karena nggak udah kan perang agama. Protestan, Katolik, Protestan, begitu aja akhirnya udah trauma udah. Sampai akhirnya umat Islam ke bawah-bawah. Mau sholat kata teman saya di sana susah. Coba sekarang Indonesia sholat di lapangan boleh nggak? Di tengah tol, jalan tol boleh apa enggak? Izin dulu sama jasa marga. Maulid boleh nggak di jalanan? Boleh, izin sama RT RW. Coba sembarangan bikin maulid di Saudi. Kalau nggak dipancung panitianya. Saking bebasnya tuh Indonesia. Maulid silakan, kapan aja boleh. Di mana aja boleh. Coba Saudi yang katanya negara Islam bikin maulid, kalau nggak dipancung untuk panitianya. Saya lama Pak di Maroko Pak. Saya mondok pernah di Maroko. Maroko belah mana Monas ya? Pak ada yang nggak tahu Maroko? Sebelah kanan Monas Maroko. Saya lama belajar di Maroko itu. Di sana Pak nggak boleh orang sembarangan jadi khotib, nggak boleh. Khotib itu pejabat pemerintah. Dari mulai yang khotib, muadzin, bilal itu digaji oleh pemerintah. Di sini digaji nggak? Mending amat. Yang ada malah Pak RW ngeluarin duit buat gaji apa? Paham nggak? Itu di Maroko aja khotib aja nggak sembarangan. Pemerintah yang ngasih rekomendasi. Makanya waktu saya di Maroko lama, udah khotibnya sampai saya pulang, dia juga. Kecuali ada laporan masyarakat, si khotib itu berbuat amoral, baru diganti. Gak usah jauh-jauh deh, Malaysia, Brunei, Singapura, sembarangan bikin maulid, nggak ada izin. Coba berapa banyak kampung bikin nggak pakai izin RT RW, boleh nggak maulid? Bebas negara kita itu, barangan aja toga togut, pala lu toga, begitu. Bener nggak? Ini dari kita dewasa nih, nggak ada yang larang.
Jadi mulut jangan sembarangan nih. Dah, jadi artinya di Indonesia hukum Islam sudah berjalan, tinggal apa? Jinayat itu nggak gampang, mungkin perlu referendum. Aceh sendiri aja belum bisa jalan. Nggak bisa sekaligus gradual, pelan-pelan aja. Baik Bapak sekalian, jadi itu hubul waton bina, kita cinta tanah air.